Nanti dikira-kirakan. Kalau hasyafah ini ukurannya 2 cm ya sudah 2 cm. Kalau nggak punya hasyafah gimana? Ibarat kitabnya Ilajul Hasyafah. Sedangkan dia nggak punya hasyafah. Nah, makanya dikasih susulan sama musnad auqadruha atau kira-kiranya daripada orang yang nggak punya hasyafah. Jadi orang nggak punya hasyafah tetap dikira-kirakan saja. Hasyafahnya berapa? Min fakida ila ma la yajibu ghusluhu minal farji. Ke usulnya kemana? Datangnya kemana? Ke sesuatu yang tidak wajib dibasuh daripada farji. Tidak diwajib dibasuh atau dimandikan ketika daripada perempuan ya, farji. Ini kita perempuan dulu, maksudnya perempuan. Ini udah orang ini namanya ngaji ya, tak praktekkan. Wes kayak ini. Ini yang hasyafahnya di sini. Wes. Nah, perempuan itu kan beda-beda. Kalau perempuan perawan paham ya? Kalau perempuan perawan ini golongannya kan kalau perempuan kan ilama la yajibu ghusluhu, kepada sesuatu yang tidak wajib dibasuh daripada farji. Jadi kalau perempuan yang masih perawan itu masih tertutup. Ketika dia jongkok kayak gini, kok terlihat berarti itu wajib dibasuh. Di dalamnya yang tidak terlihat maka tidak wajib dibasuh. Kok hasyafah ini sampai masuk ke, nah batasan hasyafah ini sampai masuk ke sesuatu yang tidak, nah kan nggak kelihatan masuk kayak gini. Wes dengan kayak gini saja maka wajib mandi, sudah wajib mandi. Walaupun 1 kali, walaupun nggak sengaja, walaupun sengaja nggak sengaja, apa namanya keluar mani nggak keluar mani, tetap hukumnya diwajibkan ilajul hasyafati fil farji. Kenapa ada hadis idal taqo al khitanani faqad wajabal ghusl? Ketika ada 2 khitan, nah ini kan 2 khitan di mana nih? Khitan perempuan di sini. Perempuan itu kalau laki-laki wajib khitan ya, di Syafi'iyah ya. Di Syafi'iyah itu khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Bagi perempuan khilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah di dalam mazhab. Wes. Perempuan, makanya perempuan sunnahnya itu juga sebenarnya disunat juga. Sunatnya ya, sunat itu apa? Disunati apa nih Jan? Coba itu. Jengger. Tahu jengger? Ya ada perempuan di sini ada apa namanya? Ada apa ya? Ada bibir, ada kulit lah. Taruh kulit saja. Kalau yang udah nikah paham, yang belum nikah repot. Ya, perempuan ada. Nah, kalau sunahnya itu dipotong sedikit. Kalau hadisnya itu apa ya, hadisnya itu yang kurang lebih artinya perempuan disuruh oleh Rasulullah potonglah, yang jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, kayak gitu. Maksudnya sedang saja potong. Kenapa? Kalau terlalu banyak syahwatnya perempuan akan kuat. Kalau terlalu sedikit atau nggak disunat, itu syahwatnya apa namanya nanti agresif orangnya. Seneng nang dhuwur terus, seneng apa jalannya jaluk terus mungkin. Itu perempuan, makanya ada faedah di sini untuk mengurangi syahwat perempuan. Kalau perempuan itu sunat. Kalau laki-laki emang nek jarane wong itu ya apa jarane gedang mangan gedang dikoncek ra dikoncek ya lho enak di koncek ngono wae. Paham ya? Itu. Idal tako al khitanani. Nah, khitannya di sini, ini tempat khitan juga kita. Wes, fakot wajaba al ghusl, maka wajib mandi. Baik itu keluar mani atau tidak keluar mani, hukumnya wajib mandi. Al-ijal al-insyaallah. Au qadra min fakita dia wajib. Wal makna ya.
Wal makna anal awal min mujibatil husri. Sesungguhnya yang pertama daripada perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ilajul hasyafatil walihi, masuknya hasyafahnya orang yang walih, orang yang punya hasyafah ya. Walih itu laki-laki yang benar-benar laki-laki. Walih ini laki-laki, bukan ini pengecualian daripada kata-kata wandu, khungsa. Kalau khungsa beda. Khungsa ini tidak akan bisa mandi, dia tidak akan dikatakan seseorang itu idal takol khitanani. Khungsa itu seseorang punya kemaluan laki-laki, punya kemaluan perempuan. Dia kalau memasuki punya laki-laki, punya perempuan belum wajib mandi. Dia dimasuki laki-laki tidak wajib mandi. Kalau dua-duanya baru wajib mandi. Dua-duanya baru wajib mandi. Jadi perempuan khungsa ini agak aneh, makanya kata-kata ada kata-kata wadih. Wadih ini pengecualian untuk khungsa. Kalau khungsa makanya ilaju hasyafatil wadihi, memasukkannya masuknya hasyafah daripada laki-laki yang wadih, bukan khungsa. Kalau khungsa kenapa? Kalau khungsa dia kan punya kemaluan laki-laki, terus dimasukkan ke perempuan, sedangkan dia juga punya kemaluan perempuan, maka belum wajib mandi. Makanya kata-kata wadih harus ada kan. Itu Masya Allah, ada sampai segitunya. Au qadruha min faqidha fil farji, tadi sudah. Atau kira-kiranya hasyafah daripada orang yang tidak mempunyai hasyafah fil farji. Ini faqid, ada namanya jab. Jab itu atau majbub. Majbub itu adalah laki-laki yang tidak mempunyai kemaluan sama sekali. Laki-laki tidak mempunyai kemaluan sama sekali. Jab itu kalau di dalam kitab fikih, di dalam bab nikah ya, nanti ada ketemu namanya majbub atau jab. Itu adalah laki-laki yang tidak mempunyai kemaluan, atau punya tapi kurang daripada ukurannya, panjangnya kurang daripada hasyafah. Hasyafah, pantas hasyafah ya taruhlah 2 cm. Dia punyanya 1 cm tok. Kayak apa? Kecil banget itu. Segini doang. Nah, sak melinjo. Yo, makanya itu masalah perempuan kalau menikah dengan laki-laki ternyata dia tidak punya jab, punya segini doang, itu majbub namanya. Maka bagi perempuan boleh fasakh nikah, boleh merusak nikahnya, dalam arti dia datang ke 2 orang yang saksi, saya mengfasakh nikah saya, kayak gitu. Saya mengfasakh atau merusak nikah saya, maka itu langsung. Kadang-kadang laki-laki sudah menikah, udah sah, yang mempunyai talak siapa? Laki-laki. Yang mempunyai talak laki-laki. Sedangkan perempuan, ya aku yang pengen dileboni barang, aku punya nafsu, masa cuma dipegang-pegang tok, nggak ada yang bisa melebu, ya piye, nggak enak. Laki-laki dan perempuan punya nafsu. Kalau nanti suatu hari akan merasakan ya, nggak usah bayangin, yang penting nggak usah bayangin. Wes. Jadi makanya perempuan ketika menemukan laki-lakinya suaminya ternyata majbub, maka boleh fasakh, boleh merusak. Gitu. Makanya di sini ada kata-kata fakid. Fakid di sini maksudnya tidak punya hasyafah sama sekali. Dalam arti tapi masih ada. Ini masih ada. Berarti kalau dia majbub tidak akan tidak dikatakan wajib mandi. Ya. Kecuali kalau nanti ada sebab yang lain. Sitatun. Ini wahurujul mana? Ini bentar. Ini masalah ilajul hasyafati. Sekarang ini fil farji. Ilajul hasyafati fil farji. Apakah dubur dikatakan farji? Apakah dubur dikatakan farji? Dubur termasuk dikatakan farji. Ketika ada kemaluan dimasukkan dubur, baik dubur laki-laki atau dubur perempuan, fakat wajiban bisa. Karena ketika idza utliqal farj
itu yang dikehendaki adalah kemaluan belakang dan kemaluan depan, dubur dan kubur. Dalam arti seandainya ada laki-laki mendatangi istrinya di duburnya, naudzubillah, dosa ya, nggak boleh, haram. Gimana hukumnya? Wajib mandi, wajib mandi, wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Nah kan, siapa yang wajib mandi? Laki-lakinya, laki-lakinya. Di sini ada di itu dubur, masalah dubur. Udah. Sekarang hewan. Hewan apakah masuk? Ada, naudzubillah, ada seseorang laki-laki dia apa namanya, atau laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Dia nafsunya sama hewan. Sekarang kambing diperkosa. Atau di kasus dulu ada apa namanya? Di Jawa Timur ada mana? Babi keluar anak kayak bentuk manusia kecil-kecil. Apa ternyata dulu didatangin sama pemiliknya. Ya. Hukumnya gimana? Wajib mandi nggak? Wajib. Tetap wajib mandi. Di sini ada. Walau aulaja kirtun hatta kirtun. Apa? Ketek. Gerak. Au ghairuhu, atau selainnya, mimmalah hasyafatahu, tidak daripada sesuatu yang tidak punya hasyafat, fil farji adamiyin, yes, di dalam farjinya adami, au aulaja rajul hasyafatahu, atau seorang laki-laki memasukkan hasyafahnya atau kira-kiranya, memang fi farjin bahimatin, di dalam farjinya bahimah, yes, fi farjin bahimatin, au duburin atau dubur, wajibal ghusl, tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Karena kata-kata farji di sini umum. Kata Rasulullah idal taqohit, di dalam hadis yang lain ya, ada hadis yang lain yang ketika apa seorang laki-laki dan perempuan apa gimana ya? Ada hadis yang lain ya, yang saya lupa hadisnya. Kalau isinya masyhur idal taqal khitanan. Inal mama penama. Bukan. Enggak. Karena syafanya nggak masuk. Karena nggak ada apa, nggak ada mungkin ya, nggak ada yang sebelum buat. Untuk masalah pertama ya, apa iltiqaul khitanan, apa namanya ilajul hasyafah. Farjin. Sekarang farji sama farji, nah, gimana nggak ada yang masuk? Tapi nanti kalau dia keluar mani, hurujul mani, sebab yang kedua nanti, maka wajib mandi. Wajib mandi. Di Yaman itu ada di Yaman ini ada seseorang laki-laki punya istri. Istrinya sakit-sakitan, udah kayak mau sekarat. Istrinya bilang, kalau kamu bilang sama suaminya, kalau saya itu mati, pasti kamu mau nikah? Enggak, saya enggak nikah lagi saya. Enggak percaya kan perempuannya, enggak percaya. Pasti kamu mau nikah? Enggak nikah lagi saya. Kalau benar kamu enggak mau nikah lagi, potong zakarmu. Potong kemaluan. Karena ini membuktikan rasa cinta dia laki-laki ya, saking bodoh banget. Dipotong juga, jeda dipotong. Setelah dipotong ternyata apa? Perempuannya malah sembuh, nggak jadi mati. Mesti tugel bisa piye.
sudah terpotong. Sudah terpotong. Sudah sembuh kan laki-laki ya, perempuan punya nafsu. Kalau nggak punya gimana? Datang ke Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Di sana ada Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus bin Abdul Al-Idrus bin Abu Bakar Sakon bin Abdurrahman Asgar. Masih kakek-kakek kami di sana. Itu datang ke beliau, wali besar. Habib, saya gimana ini? Tolong saya udah nggak punya dagang lagi karena saya itu diperintah sama istri saya waktu dia itu sakit-sakitan, ternyata suruh motong, sekarang saya itu nggak punya dagang. Hah? Bodoh sekali ya, maunya diperintah sama perempuan sampai kayak gitu. Gimana Habib, tolong saya. Ya sudah, kamu ambil kayu sana, ambil kayu seukuran dakarmu atau gimana, sesuai keinginanmu sana. Nanti kamu pasangkan kayumu itu di kemaluanmu, kamu mandi di bak mandiku, tenggelamkan, wes, kamu berdoa kepada Allah. Sudah, pokoknya mandi di tempat kamar mandi. Baik, kamu doa Allah, kembalikan dakarku, kata. Bau udah ada lagi kan? Sesuai dengan ukuran kayu tadi. Malah itu termasuk karamannya Al-Habib keramatnya. Karamannya. Masyhur riwayat itu sampai orang-orang Yaman dari sampai sekarang pun masih sampai di Aden. Tahu Aden kan? Aden. Makanya kadang perempuan nyuruh kita sesuatu yang enggak masuk akal, jangan diteruskan. Repot. Ya kalau orang sekarang gimana coba? Nggak ada orang yang kayak gitu. Ada orang perempuan kita minta potong. Sekarang orang-orang sekarang mana keramat-keramatnya? Nggak ada keramat-keramatnya kan? Udah banyak maksiat. Keramat saja udah nggak kelihatan. Hilang rugi, aduh. Duniamu wis hampa gitu. Kebiri. Ya. Jadi kalau ada perempuan dimasukkan diperkosa sama kera, termasuk wajib mandi. Atau laki-laki memasukkan hasyafahnya di bahimah, naudzubillah. Bahkan diriwayatkan di kitab Fawaidul Mukhtar, di situ ada seorang laki-laki di luar masuk Islam, tapi sayangnya dia itu nggak belajar agama yang benar. Beli himar perempuan. Setelah itu kok nggak buat kerja? Kan biasanya buat kerja nih. Orang ini biasanya buat kerja. Tanya, nah, mana himarmu? Di rumah deh. Kok nggak buat kerja? Iya, itu buat menahan hawa nafsu saya. Buat menahan hawa nafsu saya. Loh, apa maksud kamu? Ya saya jima, saya hubungan, saya perkosa dia. Astagfirullahaladzim, itu zina. Masa iya, di dalam hukum kita zina? Ya Allah. Ini bahaya punya istihad sendiri kayak gini. Punya istihad sendiri ini bahaya ini. Mikir sendiri, oh boleh seperti ini. Itu zina. Kalau kita ngelihat ke hukum ya, ini kan kita bahas mandi atau enggak mandinya. Kalau hukum zina ya. Ada perempuan minta dikumpulin sama anjingnya atau kera atau lain-lainnya atau kuda, maka itu dihukumi zina. Masalah hukum zina. Atau laki-laki sebaliknya gitu juga, hukum zina. Tapi masalah hukum mandi, kita membahas hukum mandi wajib mandi. Laki-laki masukkan ke liwat, itu liwat beda lagi, lebih keras lagi. Hah? Oh, sekarang ya dengan jin gimana sekarang? Dengan jin kan ada kabar katanya ini kalau kamu itu hubungan badan sama Nyirofidul dengan ini jin kayak gitu, nanti kamu akan jadi orang kaya ini. Bagaimana hukumnya hubungan badan dengan jin? Kalau dia itu bisa memang. Kalau menurut Syekh bin Hajar tidak mandi, karena hubungan itu nggak dianggap.
hubungan. Tapi kalau keluar mani ya tetap hukumnya keluar mani, nanti beda lagi. Tapi kalau hubungan badan sama jin ternyata nggak keluar mani, bagaimana hukumnya? Syekh Romli mengatakan wajib. Syekh bin Hajar tidak, karena hubungan kita sama mereka beda, kata Syekh bin Hajar. Kalau Syekh Romli bisa katanya. Bahkan pernikahannya jin dan manusia menurut Syekh Romli sah. Menurut Syekh bin Hajar, nih ya Pak, saya mendengar Syekh bin Hajar nggak? Beda alam. Ya nanti gimana? Istri mau dikumpulin ngilang. Wadah. Ngumpet, wah ini kan repot. Tapi bisa gitu tuh, masuk hubungan dengan Ya mungkin orang yang diberi kemampuan seperti itu, dia bisa interaksi dengan apa, jin. Indigo ini kayak Itu mungkin ya. mungkin dalam mimpi. Kan ada film-film, sebagian film-film ada orang jin berkuasa ini kan. fiktif. Hah? Film itu fiktif. Iya, fiktif. Iya. Film-film doang. Main-main. Bisa nyata ya. Sampai sekarang saya belum pernah nemuin. Mungkin kalau tindih, tahu tindih ya? Iya. Kalau tindih mungkin Bang. Ada yang pernah tindih. Kayak apa namanya? Ditindih. Kayak ditindih kayak orang, ada orang di atas. Saya pernah satu kali Bang. Di Yaman malah sekali. Tindih diginiin, tangan besar banget. Saya megang tangannya segini, jarinya segini, diginiin. Tangan besar. Jin. Yes. Beberapa masalah di sini tiba-tiba. Ini saya nggak tahu. Ini. Masalah mayat juga di sini disebut Jerman itu ya. Apa? Dengan mayat juga. Harta mayat ya. Nah, ini di sini juga. Nah, sekarang dengan mayat gimana? Memperkosa mayat yang wajib mandi siapa? Ya, masalah. Yang masih hidup. Dalam arti ini mayat sudah dimandikan, tapi diperkosa sama dia. Diperkosa. Gimana hukumnya yang wajib mandi ini? Yang mayat ini nggak wajib mandi. Kenapa tadi sudah dimandiin? Kalaupun dia, cuma ada naudzubillah, kan ada beberapa kasus apa di berita-berita ada perempuan dibunuh setelah itu diperkosa. Setelah itu ini perempuan ini yang diperkosa ini dimandikan karena sebab mati atau sebab karena diperkosa? Karena mati. Karena itu apa namanya lebih besar. Mati ini yang lebih wajib. Kalah yang karena hukum mandi keluar apa namanya intikal khitan itu hukum berlaku untuk orang yang masih hidup, dua-duanya mati sudah hukumnya hukum yang mati, ambil yang mati. Walaupun ya. Wahurujul mani. Kalau mau tanya langsung nggak, Pak? Mau tanya langsung. Nih, apa? Jadi kalau dubur kan haram. Kalau mulut, ya sudah, mau tanya ini hukum gimana sih? Apa hukum bagi perempuan mencium kemaluannya lah suaminya? Suaminya ya jelas ya. Kalau orang lain ya dulu tonggo ini ya piye. Ini seorang perempuan mencium kemaluan laki-laki atau sebaliknya bahkan laki-laki mencium kemaluan perempuan. Syekh bin Hajar pernah ditanya masalah itu. Syekh bin Hajar al-Haytami, ahli fikihnya kita Syafi'i. Ama hukmul masul dakar. Apa hukum masul dakar? Mencium dakar atau apa, memasukkan kemaluan di dakar. Kata Syekh bin Hajar, ya juz boleh. Lil mar'ah ayamus anta musa dakar rajul, maksudnya dakar zaujiha wa yajusulahu ayamusa bidro. Atau bagi laki-laki diperbolehkan untuk mencium kemaluan perempuan dengan syarat ya, kalau ada madhi yang keluar najis itu jangan ditelan ya. Menelan sesuatu yang najis hukumnya haram, nggak boleh. Bahkan darah yang ada di gigi kita, di gusi kita ada darah
ada darah, tak telan ya, rasanya darah saya sendiri aja nggak apa-apa, nggak boleh, harus dikeluarin, nggak boleh kita menelan sesuatu yang najis. Mandi nggak? Hah? Mandi nggak? Nggak. Misalnya nggak keluar. Nggak ini. nggak. Pertanyaannya kayak gini, kayak pernah gitu loh maksudnya. Sebenarnya wakil semua. Saya belajar di dalam kitab apa namanya, fatwanya, di fatwanya. Saya pernah baca lama gitu. Ingat terus soalnya itu masalah ini, penting ini. Ingat. Terus sekarang wahurujul mani, masalah yang kedua daripada 6 yang perkara yang mewajibkan mandi, wahurujul mani, dan keluarnya mani. Sekarang ada kriteria mani. Qala Imam Nawawi, al-maniu ya, al-maniu mani idza kana min rajulin sahihin, ketika daripada laki-laki yang sehat, daripada laki-laki yang masih sehat, fahuwa ma'un abiyad, fahuwa ma'un abiyad, air yang putih, sahin, apa, kental, yatadaffaku, muncrat, fi hali huruji, ketika keluarnya, duf'atan ba'da duf'atin, sekali, apa namanya, apa ya, duf'atan cerotan, apa namanya, berlanjut, apa, terputus, duf'atan, curut. Jika wong lanang kabeh enak. Wong itu wong kerih. Duf'atan ba'da duf'atin. Wa yahruju bi syahwatin. Keluar dengan syahwat. Keluar dengan syahwat. Ini Imam Nawawi dulu, kita ke dauhnya Imam Nawawi. Wa yataladzadu bi hurujihi, dan merasa enak ketika keluarnya. Maksudnya, ini sudah balik semua? Sudah. Ini? Oh, jangan ditanya. Ini sudah balik? Udah? Namanya ihtilam pernah? Mimpi basah. Mimpi basah, udah? Ngompol gede? Ya sudah. Berarti yang ini, kalau kayak gini kan mudah. Kalau orang yang belum pernah kan, kayak apa ya, kayak gitu. Iya, yos. Kalau yang apa namanya, yang udah pernah, waya tala datu behuji. Tambah lagi waya kubu huruf jauh futurun, failnya futurun. Dan setelah keluarnya akan diiring-iring futur, kendu apa? Apa ya, mas? Lemas badannya, terasa lemas kayak. Lego lah nek cara jenengan iki sing wis rasa wis mbujuk lego ya. Wis buka. Oh, iya. Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau itu waktu puasa, Allah alam, itu waktu masih muda-mudanya beliau. Kalau bukanya dengan jima. Abdullah bin Umar. Boleh. Tapi dengan syarat apa? Benar-benar sudah masuk waktunya. Kalau belum, kena apa? Kafarah kubra nanti. Puasa 12. Kafarah dulu ya. Makanya saya di Abdullah bin Umar tuh, loh, ya Abdullah, kenapa jenengan kok bukanya dengan jima? Nggak ada yang lain kayak, ya. Karena saya lebih syahwat saya dari pagi sampai saya ketahan, udah saya keluar, udah selesai. Nanti saya malam mau ibadah harus nggak kepikiran lagi. Ya beda itu. Kalau kita kan ya awan bengi lah harus mereka menjaga ibadahnya. Istrinya ya enggak makan mau sampai sekarang saya belum pernah nyoba itu. Amaliannya belum saya belum. Bahwa rihatuhu ratban. Sekarang kan ini ciri-cirinya keluarnya gimana sih? Bentuknya maun abyadun
warna yang putih, sarin kental lahiri. Sekarang baunya, wa raihatuhu, baunya rotban pada waktu basah karo ihati tol'in, seperti baunya tol'in. Tol'in ini adalah kalau di kita apa namanya? Bukan, tol'in ini tol'un nahl ya, namanya tol'un nahl. Manggar, kurma. Ya, manggar. Nah, tol'un nahl. Nah, belungkang asli dalamnya itu masih ada tol'un. Nah, ini namanya tol'un. Sinyalnya. Jadi kayak kalau di kelapa itu di dalamnya itu kan ada. Nah, ya kan? Kalau di kelapa manggar yang masih muda, kalau dipecah kan ada bintik-bintik apa namanya kecil. Ini namanya tolong. Ini ya. Saya waktu di Yaman kan ada orang habis Jumatan tuh orang jualan ini buat apa ini? Ya Habib, apa namanya? Tolong. Apa? Buat apa nih? Ada manggol ada dipangan. Tazawwaj tawalaan. Kamu udah nikah apa belum? Belum. Wah, anu. Enggak boleh, jangan. Karena obat kuat. Tapi mangga kurma. Oh, mangga kropo betong. Ini mangga kurma. Nah, ini ya, saya pernah itu mau beli sorban di warung. Ini saya tuh lihat kok bau mani. Gimana ya? Ternyata orang pemilik warungnya itu masih makan itu. Wow, luar biasa. Persis banget. Persis. Saya bawa sebenarnya, tapi karena saya taruh di tempat yang terlalu dingin jadi busuk. Saya bawa yang ini yang sudah bubuk. Itu ya, pernah waktu saya baru datang ngajar fikih ini, terus bubuk itu saya taruhkan ke air atau air yang agak hangat, saya obrol, cium, persis banget, masih persis banget. Nah, santri-santri sana kan di tempat jadi agung itu pengen tahu, ya sana, langsung persis banget bang, persis banget, ya persis. Pokoknya tol'un nahl. Persis banget bang, ya itu bahan kita semua itu. Nah, wa raihatu ratban ka raihati tol'in. Ka raihati tol'in. Qoribatun. Nah, kalau di sini makanya ka raihati tol'in persis banget soalnya. Qoribatun min raihati ajinil buri. Nah, ini pakai kata-kata koribah, dekat daripada baunya adonan bur, gandum, jenis gandum, persis. Tapi koribah. Tapi kalau raihatu tol'in persis banget. Makanya sampai raihatu rotban karo raihati tol'in. Koribatun min raihati ajilil buri. Karena agak persis doang. Kalau ini Mbak, saya sampai sekarang saya pun kalau suruh nyium sayanya ini apa kering nih apa sudah busuk karena saya taruh di lemari terlalu dingin mungkin nggak pernah kena angin sama sekali jadi busuk. Sebenarnya bisa pesan dulu kapan-kapan nggak pesan biar tahu terus tak suruh nyium sendiri. Waya pisan kari hati bayati bidil dujaj. Waktu kering, kalau kering itu baunya kayak putih-putih telur ayam. Kalau waktu kering, sampai sekarang saya belum pernah ngeringin mani. Terus habis itu saya cium, nggak pernah saya sampai sekarang. Ya ini kata para ulama seperti ini. Jadi baunya kalau mani kering
itu seperti halnya baunya putih-putih telur ayam. Telur ayam. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ngeri sarung apa namanya izarnya Rasulullah, di situ ada maninya Rasul. Di kering, kering sudah kering. Setelah itu Rasulullah sholat buat pakai sarung itu, menunjukkan bahwa mani itu hukumnya suci. Bukan najis. Jadi boleh ditolak. Oh, bukan itu. Ada nanti bab makulat nanti. Babnya sendiri nanti, untuk makanan babnya sendiri. Ini ngeri ini. Istihadnya. Nanti bab makulat ada lagi. Bab makulat mani haram. Mani haram. Muktamadnya haram. Ada qaul dhaif mengatakan makruh, ada qaul yang lebih dhaif lagi, ada yang mengatakan mubah saja. Jangan dikasih tahu perempuan, takut ini. Nanti kalinya buat apa? Buat awet nom atau kecantikan saya. Ini kalau ngajinya sama orang yang udah nikah kayak gini. Ini belum begitu paham. Tapi nggak apa, biar paham nanti. Oh, ini yang disebutin Habibnya dulu ngaji itu. Udah nikah, oh ini tuh. Nah, pakai pas jamaah ibu ini kalau ngaji kayak gini sering sama laki-laki. Bedanya nanti kalau sama di sana kan ada perempuan, ada laki-laki. Ya, ini laki-laki, ini perempuan bisa. Ya itu kadang kalau saya nyebutin kayak gini, madhabnya ke laki-laki, perempuan nggak urus buyang-buyu dok. Poin tafaqada ba'du hadis sifat. Sekarang seandainya ada sebagian sifat ini tidak ditemukan. Pertama apa? Sifat-sifat kan ini banyak nyebutin sifat-sifatnya. Kalau nggak ada sifat seperti ini, ma'ana wa'in waqad tafaqada ba'du hadis sifat. Waqad tafaqada kan? Tufqadu ya. Waqad tufqadu ba'du hadis sifat. Ba'du waqad tufqadu. Terkadang ya, maknanya terkadang dia sebagian ini sifat tidak ditemukan. Kadang bentuknya, kadang baunya kok nggak bau mani, tapi ada keluar mani, enak keluarnya. Tadi kan ada enak keluarnya, tapi baunya nggak bau mani, maka hukumnya apa? Mani. Makanya di sini beliau mengatakan terkadang disebutkan, disepikan tidak ditemukan sebagian sifat ini. Ma'anahu maniun, dan itu adalah mani, mujibun dan wajib mewajibkan mani. Lainal magdar karena kembalinya ala wujudi wahidatin min khwasi salasah madhurah. Karena kembalinya semuanya itu adalah adanya satu daripada kekhususan mani yang tiga yang telah disebutkan. Jadi khususan mani itu ada tiga. Apa namanya? Ciri khasnya mani itu ada tiga. Yang pertama tadi apa? Baunya ya. Baunya keluar apa? Ya tadafak ya, muncrat. Apa terus yaltat ya, enak keluarnya. Baunya ya, baunya. Bau, muncrat, enak. Itu tiga ya, sifat tentang mani, khusus untuk mani ini. Kalau salah satu itu sudah ada, sudah cukup, maka itu dengan mani. Al-hurud bi syahwatin ma'al futur akibahu, keluar dengan syahwat ma'al futur, lemas setelahnya. Itu juga itu tok, maka hukumnya mani juga. Wa raiha allati tushbihu raihatat ta'i, baunya yang menyerupai bau tolak tadi. Tol'un nakhli ya, kalau jenengan pengen tahu apa namanya tolak ini apa sih, tol'un nakhli, kalau pengen dicari di Google tol'un nakhli ya proses manggar kelapa itu persis. Mana lagi?
Wal hurud bitadafuk, keluarnya tadafuk muncrat. Famata wujidat wahidatun minha, kapan-kapan ditemukan satu daripada semua itu, maka hukumnya bahwa maniyun. Fa'in fukitat kuluha, kalau semuanya nggak ada, baunya, nggak enak keluarnya, nggak ada rasanya, ilahiri semuanya nggak ada semuanya, maka itu hukumnya bukan mani. Maka hukumnya bukan mani. Ama maniul marah. Nah, sekarang perempuan gimana? Apakah sama? Apakah sama perempuan? Nah, ama maniul marah, famaun asfar rokiq. Kalau perempuan punya perempuan beda. Perempuan itu adalah air yang warnanya agak kekuningan, rokiq yang encer. Kalau kita kan sakhin, abiyat, warnanya abiyat. Kalau perempuan asfar, bentuknya air, tapi kalau laki-laki itu putih, perempuan itu agak kekuningan. Terus kalau laki-laki itu kental, kalau perempuan itu encer. Rokiq itu maknanya encer. Beda. Ya kan? Iya kan? Ya. Kayak gitu ya. Beda. Nah, sekarang ada perempuan yang lesbi tadi. Dia memang syahwatnya dengan seperti itu. Gimana hukumnya? Apakah mandi? Mandi kalau memang keluar mandi. Bukan masalah syahwat, tapi keluar maninya. Karena perempuan, seandainya ada perempuan ya tanya sama Rasulullah SAW, bilang, ya Rasul, apakah perempuan itu keluar maninya? Keluar. Ketika apakah ada riwayat ya Rasul, ketika perempuan itu menemukan apa yang telah ditemukan oleh laki-laki, maksudnya apa? Keluar mani. Apakah wajib mandi? Wajib, kata Rasul. Dalam arti apa? Perempuan kadang juga ihtilam, ya, kadang juga ihtilam perempuan. Kadang laki-laki juga bisa keluar maninya dengan, ya, naudzubillah, dengan tangannya sendiri. Dosa ya, haram ya. Mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Hatta jenengan sudah punya istri. Hatta kita sudah punya istri. Kok waktu mau injal, waktu mau keluar, habis hubungan, ini mau KB alami kan? Mau KB alami. Mau keluarinya pakai tangannya laki-laki sendiri, itu tetap hukumnya harus perempuan yang ngeluarin. Tugasnya dia, bukan jenengan. Kita nggak boleh ngeluarin tangan pakai tangannya kita sendiri. Kenapa? Itu termasuknya nanti onan. Maksudnya onan. Onani hatta bagi laki-laki yang punya istri tetap nggak boleh. Kecuali biyadi halilati, kecuali dengan tangan istrinya baru boleh. Itu beda. Angel ya? Ayo gue. Gak boleh kan? Gak boleh. Itu dosa. Itu dosa. Tapi ya itu ada dosa gitu. Tapi jangan menganggap itu dosa kecil. Ya tetap dosa itu hukumnya dosa. Kalau belum tahu, ya di ngapura, dimaafkan. Kalau nggak tahu, namanya belum tahu. Ternyata nggak boleh. Orang-orang taunya kalau sudah punya istri ya keluarin sendiri di depan istrinya boleh. Nggak betul. Itu nggak boleh. Perempuan yang boleh. Nah nggak iso beb, diajar. Gimana? Wa hukmul mani atau haram. Hukumnya mani itu hukumnya apa secara hukumnya? Toharo suci. Ala ayu sifatin kan. Bagaimana bentuknya pun, bagaimanapun itu hukumnya suci. Walau daman, abiton, au kholisan, walaupun darah murni. Laki-laki ya, kalau sering hubungan badan sampai sehari itu sampai 20 kali semua. Terakhir itu keluarnya darah, maka darah itu hukumnya suci. Dihukumi tetap mani. Dihukumi mani. Kenapa? Karena mani itu prosesnya adalah dari darah. Maka ketika belum jadi wis ditokke wae. Belum jadi sudah dikeluarkan saja, maka keluarnya akan darah. Keluarnya akan darah. Itu nemen iki. Apa namanya? Over. Sehari sampai 20 kali, keluarnya sampai darah. Wah, itu sampai over. Ya, itu beda lagi. Ngemilnya tahun ya. Hah? Ngemilnya tahun.
Amal ma alfiyat Arafiq al-Aziz. Sekarang bahas tentang mali. Adapun air warnanya agak keputih-putihan, rokik, encek, lajij, lengket. Lajij itu maknanya lengket. Al-kharij indah syahwat. Ketika keluarnya itu ketika syahwat. Bila syahwatin dengan tanpa syahwat. Ketika syahwat dengan tanpa syahwat maksudnya bila syahwatin ay bila syiddati syahwat, dengan tanpa kuat banget syahwatnya. Li'anahu qad yahruju bihari syahwat wa qad la yahisu biruji. Terkadang keluar dengan tanpa syahwat, terkadang itu taliknya. Wa qad la yahisu biruji. Kadang seseorang itu tidak kerasa keluarnya. Tadi airnya agak putih ya. Sokik, encer, lengket, keluar ketika syahwat dengan tanpa syahwat yang begitu kuat. Wala tafqau dan tidak ada muncrat, wala yakubu futurun tidak di setelahnya itu tidak futur lemas, bahwa madiyun hukumnya mati. Sekarang bagaimana kalau kita ada keluar madinya, sedangkan kita masih ada mukodimah dengan istri. Mukodimah ini gini, emean rampung, keluar madi, masih keluar madinya. Apakah ketika keluar madi masih najis hukumnya? Najis kan? Najis. Bolehkah bagi seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke kemaluan perempuan dalam keadaan najis? Muktamad di Syafi'iyah nggak boleh. Loh, angel lagi. Angel. Betul lah angel. Bahkan para ulama kecuali kalau memang itu dia itu mukodimah keluar mandi balik dicuci dulu balik lemes kayak gitu kan repot kan. Kecuali kalau kayak gitu baru itu dihukumi boleh dimasukkan dalam keadaan ada keluar najis. Di kitab Umdatul Mufti wal Mustafid. Muktamad Syafi'iyah ternyata seperti itu. Berat. Tapi sebagian ulama mazhab lain kan, saya lupa Pak. Itu muktamad boleh. Boleh. Oh. Boleh. Apalagi Imam Malik mani itu hukumnya najis. Beliau punya dalil lain. Syafi'iyah enggak suci. Kenapa? Qadiyatul takrim dari Allah, qadiyah tuntutan dari takrim. Walaqad karamna bani Adam, sungguh kami muliakan, sungguh saya Allah Ta'ala memuliakan bani Adam. Namanya mulia masa hukumnya apa? Najis. Asalnya masa asal dari najis. Imam Syafi'i. Saya cocok Imam Syafi'i kalau ini masalah. Kalau masa manusia tercipta dari najis. Najis. Beda ya, punya dalil. Kalau kita Syafi'iyah, belo Syafi'i. Sekarang bahas namanya wadi. Wamal ma al abiyat, adapun air yang putih, asahin kental, al kadir yang keruh, warnanya keruh. Alladzi la raihata lahu, tidak ada baunya. Al kharij akibal baul, yang seringnya keluarnya setelah kencing. Au 'inda hamli syai'in sakil, atau ketika membawa sesuatu yang berat. Fa wadiyun, maka hukumnya wadi. Maka dihukumi wadi. Wakilahuma, hukum dua-duanya najis. Nakidun, membatalkan dari wudu. Khairu mujibin lil ghusl, tidak mewajibkan mandi. Ini bedanya mandi dan wadi, terus bedanya dan mandi. Kalau mani tadi mewajibkan mandi tapi tidak mewajibkan wudu. Mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu. Tidak membatalkan wudu juga. Mujibun lil ghusl. Saya dulu termasuk miman yusibu bil wadi. Saya termasuk orang yang disebut yang kena musibah wadi. Saya termasuk hampir seminggu sekali, bahkan 3 hari sekali itu keluar wadi. Habis kencing keluar. Pernah? Ada yang pernah?
Enggak pernah. Jadi habis kencing itu kayak gerel keluar lagi. Kayak susut kayak gitu keluar. Kayak kental agak keruh. Ya apa? Oh, baru ingat itu namanya wadi. Ada yang di sini pernah? Enggak pernah Bang, jalan Bang. Setelah kerja berat. Ya kerja berat. Kalau habis kerja berat atau habis membawa barang-barang yang berat, kalau saya seringnya keluar kencing setelah kencing. Sering beberapa kali saya itu agak jengkel benar. Kenapa? Habis kencing keluar mati. Sudah saya berusaha tuntaskan, priority terus, ngene terus. Habis itu cebok. Berapa waktu? Sholat, baru sholat, assalamualaikum, keluar masih basah ini ya. Ya Allah, gila ini mana sholat? Ininya najis, sampingnya najis. Itu dulu saya masuk coba. Ini hukumnya najis ya, najis. Nah itu kalau mani kan hukumnya suci, tapi tidak batal wudu, tapi mewajibkan mandi. Ini beda. Nah, wal makna ini menyebutkan mani ini semua. Wal makna mananya anasania min mujibatil husn, sesungguhnya yang kedua daripada perkara yang mewajibkan mandi, hurujul mani, keluarnya mani ila dhahiril hasyafah min adar, sampai keluar hasyafah daripada ila dhahiril hasyafah, keluar maksudnya ini kan hasyafah ada bolongan, sudah keluar dari batasan, keluar daripada hasyafah, wes metu ila hasyafah min adar. Jadi dalam arti ketika ini hubungan intim sama istrinya, atau orang naudzubillah ada orang onani ngeluarin mana, ketika mau keluar sudah keluar tapi sama dia ditekan, boleh keluar, diginiin terus sampai balik lagi, maka tidak wajib mandi. Kok dibiarin aja nggak ada yang keluar sama sekali, maka hukumnya nggak wajib mandi. Nggak wajib mandi, itu hukumnya seperti itu. Wadhahiru farjil mar'ah, wadhahiru farjil mar'ah ila dhahiri ay wadhahiru farjil mar'ah wadhahiru farjil bikri, sampai nampak ke farjnya. Kan perempuan kalau masih perawan rapat sampai keluar, maka hukumnya itu baru hukumnya mandi yang perempuan. Wa ma yabdu indal julus alal qadamain nasayib, dan ini beda. Untuk khusus janda, kalau janda beda. Tadi perawan. Kalau janda itu sampai nampak ketika duduk alal qadamain. Kayak gini, perempuan kok kayak gini. Janda ya. Ya, ketika duduk kayak gini sudah nampak. Beda ya. Maka kalau sudah keluarnya, kan perempuan janda sudah menurut saya ini kayak gini. Sudah duet. Oh, dari karepe lah. Nah, kan lebih terbuka. Lebih kebuka lah. Oh, duet. Lebih kebuka. Nah, beda. Kalau lawan kan kayak gini. Kayak gini. Minasayib. Wa mayabtu indal julsi ala qadami. Paham tak? Nek sing gak bujang paham kabeh Bang. Nek iki sing kira paham iki. Paham. Lakin bisyarti ayakuna mani syakhsi nafsihi. Ya. Lakin bisyarti tetapi dengan syarat ayakuna almania, itu mania syakhsihi. Nafsihi. Al-kharij minhu, yang keluar dari awal marotin. Tapi dengan syarat itu adalah mania dia sendiri. Kecuali, nah sekarang ada pengecualian. Sekarang kayak gini. Ada seorang perempuan hubungan intim sama laki-laki. Dan maninya dikeluarkan di dalam. Wes? Perempuan laki-laki jelas. Ini perempuan masalahnya. Sekarang dia mandi. Setelah mandi
kok keluar lagi, ada mani yang keluar. Bagaimana hukum mani yang keluar setelah mandi itu? Apa jangan-jangan itu maninya laki atau maninya dia? Nah, sekarang dilihat, kalau perempuannya itu sudah orgasme keluar juga, maka kalau itu dihukumi itu adalah mani dia juga, maka wajib mandi. Ada mania dia juga, kemungkinan besar ada mania dia juga, maka wajib mandi. Paham tak? Paham tak? Ada laki-laki dan perempuan hubungan intim. Wes laki-laki nggak dibahas. Sekarang perempuannya kan keluarnya di dalam ini, maninya laki-laki ada di dalam. Setelah itu mandi perempuannya. Setelah mandi keluar lagi. Apa hukum mani tersebut yang keluar? Apakah wajib apakah mani yang keluar ini mewajibkan dia mandi, perempuan mandi lagi, wajib mandi lagi. Kecuali satu, perempuan dalam keadaan tidur, turu nih amblek banget. Terus perempuan nih, ada perempuan seumpamanya turunnya amblek banget, diperkosa nggak kosong, dihubungin sama intim sama suaminya nggak kosong, dikeluarin di dalam. Setelah itu bilang suaminya, kamu tadi tak wik kamu tadi oh iya lah kok nggak kerasa aku, yo kue turunnya amblek banget. Mandi, setelah mandi kok keluar lagi, maka nggak wajib mandi. Kenapa? Itu pasti mandinya laki-laki doang. Kenapa? Perempuannya tidak mendatangi syahwatnya. Satu, dua, ketika perempuan dipaksa, ketika dipaksa itu memang dia berontak, benar-benar berontak, nggak ngerasain naus, pokoknya sakit toh. Kalau dia ngerasain enak juga, wah tak cari lah, kok sudah enak, jadi oh ya itu keluar juga, nanti wajib mandi. Setelah keluar nanti mandi, terus itu keluar lagi, wajib. Yang terakhir ketiga, anak kecil. Ada perempuan yang masih kecil yang belum keluar syahwat, belum keluar maninya. Kapan seseorang itu bisa dihukumi keluar maninya? Kalau sudah di atas 9 tahun. Ada umur 7 tahun hubungan intim dengan suaminya, semuanya memang ada punya suami, dia sudah punya suami, perempuan itu setelah itu mandi, perempuannya ini sudah mandi karena sebab apa? Iltiqaul khitanen ya. Tadi iltiqaul khitanen, mandi, setelah mandi keluar maninya lagi, maka hukum itu maninya adalah maninya punya siapa? Laki, karena dia belum bisa mendatangi syahwat. Mani saja nanti. Allah hakik menu awal maratin. Pertama kali ya. Makanya ada kata awal maratin. Min tariqi al-mu'tad, daripada jalan yang biasa. Jalan-jalan biasa, yuk punya kita itu. Au min mufatihin, sekarang enggak jalan biasa, mufatih. Badan yang bolong. Tahta sulbil rajuli, di bawah sulub, apa namanya? Itu luas. Wa taraibul mar'ah. Tarib ya, tarib di sini juga. Wal asli munsatun, yang asli itu munsat. Kayaknya ini nggak begitu penting cara. Jadi ada seorang laki-laki ini atau perempuan kemaluannya tertutup. Kemaluannya ini tertutup, nggak ada bolongannya sama sekali. Di bawah, ya, tahta ya, di bawah sulbi mar'ah. Di bawah sulbil mar'ah. Di sini berarti lah. Taruhlah di sini, di perut sini. Di perut sini bolong. Keluar maninya. Apakah diwajib mandi atau tulang pecah terus keluar mani? Keluar mani. Maka hukumnya gimana? Hukumnya tetap itu hukumnya mani. Kalau yang asli itu tertutup. Yang asli tertutup karena sesuatu kan, atau karena dia itu dijahit. Nah, bila ada dijahit, mungkinnya dijahit, nggak punya lagi, ditutup. Nah, itu contoh saya. Wal mani mustahkam.
maninya dihukumi kuat, mustahkam itu kuat. Ai khariju khairan ilah, karena keluarnya bukan karena penyakit. Ini nggak begitu penting. Fa'ilam yakun tahtahuma, seandainya bukan di bawahnya apa? Di bawahnya sulbil rajul wa taraibil mar'ah. Lam yajib al-ghuslu bil mani min, maka tidak wajib mandi dengan sebab keluarnya mani daripada tahta sulbil. Wa in kana fihima, apabila kedua wa in kana fihima keluarnya di sulbil mar'ah atau fisul taraibil mar'ah atau sulbil rajul, maka menurut Indra Romli wajib mandi. Wa khilafan li Syafi'i enggak wajib mandi. Berarti ini cepat wae. Wa in kana asli musadan, sekarang yang asli musadan khaliqatan. Dari kecilnya memang tertutup, enggak punya kemaluan, tertutup. Tidak punya kemaluan dia laki-laki tapi enggak punya kemaluan. Dia perempuan tapi dia tidak punya kemaluan yang terbuka, tutup semua, tertutup dari kecil. Wajibal ghusl bi hurujil mani minhu mutlaqan, maka wajib bagi ketika ada keluar mani dari manapun ya, dari badan, dari ini keluar mani, maka hukumnya wajib mandi. Walau minal manafid, walaupun kata Syafi'i aja minal manafid. Manafid itu apa? Tubuh, kuping, mulut, irung. So irung kok metu mani? Kan repotnya iki irung metu mani. Jangan-jangan umbel iki. Umbel apa mani? Mana hukumnya? Cuman kalau Syafi'i aja mengatakan hukumnya wajib mandi. Kalau Syaromli enggak. Wes, itu begitu. Masalah yang lagi. Walau syakka al-kharij maniun au madiun. Sekarang ada orang ragu. Ini yang keluar ini mani atau madi? Tiba-tiba bangun-bangun kok ada basah. Dicium nggak ada baunya. Ini ciri-cirinya gimana ya? Ragu. Syakka, walau syakka, seandainya dia ragu, apakah yang keluar ini mani atau madi? Takhoyar, boleh milih. Boleh milih. Fa in syaa ja'alu manian, kalau pengen dia jadikan mani, maka wajib dia mandi dan tidak wajib membasuh sesuatu yang kena. Kenapa hukumnya itu hukumnya mani? Secara hukumnya dia dihukumi mani. Maka suci hukum. Wa in syaa ja'alahu madian, kalau dia mau jadikan madi. Berarti membatal wudu dia. Faqat wa ghasala ma asabahu, maka wajib sesuatu yang dikenai tadi, sarungnya tadi wajib dibasuh. Karena apa? Karena hukumnya najis secara hukum. Wes, itu selesai. Masalah lagi. Masalah hebat. Besok bawa kopi aja. Apa namanya? Bikin kopi aja besok. Ya. Teh ini bikin tambah ngantuk. Makin tehnya 2 kali. Yang ke 3 dan yang keempat, wal haid nifas ya. Dan haid nifas wajib ya. Nifas yaitu darah yang keluar setelah wiladah. Nifas ya. Sumia bidzalika li huruji badan nafasin, pada nafsin. Karena dinamakan nifas karena keluarnya itu setelah keluarnya pada apa? Nafsin. Mengeluarkan awak-awakan, mengeluarkan seseorang. Waqad taqaddama ta'riful haid. Wal makna anasalis wa rabi, terus maknanya sesungguhnya yang ketiga dan yang keempat daripada sesuatu yang mewajibkan mandi itu al-ghusl. Iku al-haidu haid wa nifasun nifas. Lakin ma'an qita'ihima, tetapi beserta ingkitoknya apa? Haid dan nifas. Wa iradati nahwi salat, dan dia mau melakukan salat. Guys. Sekarang kalau seperempuan, ini khusus jenengan laki-laki kudu ngerti juga dan memberitahu kepada istrinya jenengan, kasih tahu kalau dia belum benar-benar tuntas jangan mandi dulu. Jangan mandi dulu. Untuk mengetahui tuntas atau tidaknya dengan gimana? Dengan kapas. Ambil kapas, ditaruhkan ke sini. Kemaluannya dia. Besok kalau kamu punya istri, disuruh seperti itu. Taruh kapas, atau sekarang mungkin tisu ya. Ya, kapas atau tisu. Masukkan, dilihat. Kalau masih ada
darah masih ada warna darah jelas. Sekarang yang bingung kadang kuning warnanya. Set, bikiniin keluar. Set, keluar. Apa nama warnanya? Kuning. As-sufrah minal haid. Sufrah itu termasuk darah haid. Kuning, warnanya kuning itu termasuk haid. Maka ketika perempuan itu melihat kemaluannya di rokek, dimasukin sedikit, keluarnya kuning, kalau ada kuning maka itu masih dihukum haid. Belum boleh mandi dulu. Kadang perempuan di sini mandi dulu, gue suci bisa, terus nggak ada darahnya katanya. Enggak. As-sufrah minal haid. As-sufrah dihukum haid. Sufrah itu kuning. Maka belum boleh mandi. Maka di sini kata-kata walakin ma'an qita'ihima. Harus sudah benar-benar putus darahnya. Dan dia juga mau sholat, maka wajib. Yang ke berapa? Yang ke 5 ya. Wali al-wiladah, melahirkan. Al-makna al-khamis sesungguhnya yang kelima daripada perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu hurujul walad, keluarnya seorang anak. Walau bila rutubatin, walaupun dengan tanpa rutubah. Walaupun dengan tanpa rutubah. Rutubah itu apa? Basah. Jadi keluar anak metu nggak basah sama sekali, langsung putus, nggak basah sama sekali. Hukumnya wajib mandi, wajib mandi, wajib mandi. Sebenarnya memang nggak ada sama sekali, nggak ada apa? Ketuban nggak atau apa? Wes bersih, nggak ada ketuban sama sekali, keluar. Tetap hukumnya wajib mandi. Kenapa? Dihukumi wiladah. Sekarang ada namanya sesar, ya nggak? Iya. Bagaimana hukumnya sesar itu? Apakah wajib mandi? Wajib, karena sebab wiladah. Kenapa? Ada mani yang keluar. Wiladah ini anak itu terbuat daripada mani. Anak terbuat daripada mani. Maka ketika mani dikeluarkan daripada tubuh, maka wajib mandi. Walaupun keluarnya daripada bukan jalan yang mu'tad. Jalan mu'tad kan kemaluan. Anak itu keluar daripada kemaluan. Nah ini lewat weteng tetap wajib. Au alaqatan, au mudghatan, atau alaqah. Alaqah apa? Daging apa? Darah mengembang. Darah kembang, mengembang. Au mudghah, daging yang mengembang. Qalat qabilah. Nanti qabilah itu seorang perempuan yang menangani persalinan. Itu namanya qabilah. Qabilah itu adalah perempuan yang menangani persalinan. Innaha asul adamin. Iki asalnya anak Adam ini kalau nanti besar bisa jadi manusia ini. Jadi perempuan keluar darah kempel, maka itu dihukumi wiladah, wajib mandi. Atau keluar daging kempel, daging sudah. Dan orang-orang itu mengatakan ini sebab kamu hamil. Ini kalau sebenarnya ini nggak gugur, dia akan jadi anak ini. Maka hukumnya ada. Wal qabilah ya al-mar'ah, seorang perempuan yang mengambil anak ta'khudul walad indal wiladah ketika melahirkan. Anaknya Abah Yahya, anaknya Habib Yahya, mertua saya. Dari semua awal sampai anaknya, sampai awal sampai akhir yang melahirkan itu Abah Yahya langsung. Apa namanya? Yang megang. Jadi manggil bidan sudah keluar. Manggil bidan sudah keluar. Berani gak ya? Jadi bidan datang, bayi sudah keluar. Setiap ini dari awal anak beliau, istri saya sampai anak lahir itu Abah Yahya sendiri. Mertua saya langsung yang ngurusin sampai keluar, udah baru panggil bidan. Ini sudah diadani sudah selesai. Jadi baru ini, ya Allah. Jadi belepotan darah. Ada yang laki-laki yang mau ini. Di Yaman parah. Di Yaman kita datang ke dokter, ke bidan ke sana, ke rumah sakit. Ya, suami istri melahirkan sama dokter perempuannya, adanin. Ini masih dapat darah nih. Adanin, mandiin sendiri. Yang suruh mandiin,
laki-lakinya. Yang suruh ngadain laki-laki. Wes. Jadi teman saya pertama kali ngelahirin, punya istri di sana ngelahirin. Ya Allah, ini gimana dok? Gimana dok ini dok? Ya kamu, kewajiban kamu ini mandiin, adanin, mandiin. Waduh, bukan maneh-maneh kan. Kalau lahiran di Jawa aja, di apa namanya, di dunia saja kan. Sekali-kali lagi. Ya anak masih darah-darah kayak. Dikasihin ke bapaknya. Masya Allah. Situ. Aku lah. Wal maut, terakhir wal maut. Allahumma ta'ala min husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah. Al maut, apa sih tarif daripada maut itu? Al mautu mufaraqatur ruh al jasad. Pisahnya ruh daripada jasad. Itu namanya mati. Pisahnya ruh daripada jasad. Wal makna yang keenam, anasadisa min mujibatil muslim, mautul muslim. Matinya orang yang muslim. Al ghairi syahid, yang bukan mati syahid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah subhanahu. Walau yang orang matinya orang muslim, maksudnya muslimah juga ya. Jadi kadang kata-kata muslim ini yang digendaki adalah muslimah juga ya. Mautul muslim, matinya orang muslim yang bukan mati syahid. Kalau mati syahid tidak boleh dimandikan, tidak boleh. Walau sikton, walaupun sikton, bayi keluar, bayi keluar? Bukan, bayi gugur. Lam tadhar fihi amaratul hayah, yang belum nampak sama sekali tanda-tanda kehidupan. Tampak tanda-tanda kehidupan kan gejol-gejol atau nafas. Jadi setelah keluar mati. Maka itu sudah dihukumi wajib mandi. Amaratul hayah. In balagha arba'ata asyhurin, yang sudah lebih daripada 4 bulan di dalam kandungannya. Berarti sudah ada ruhnya, Fayajibu ghusluhu, maka wajib memandikan kifaiyan. Hukumnya fardu kifayah alal muslimin, atas orang muslim. Jadi kalau ada orang mati muslim ya, yang bukan syahid, mati syahid nggak boleh dimandikan ya. Walaupun sikton, walaupun yang keluar yang mati ini adalah bayi keluaran apa? Keguguran. Bayi keguguran yang belum nampak lam tadhan fihi amaratul hayah, yang belum nampak tanda-tanda kehidupan. Tapi beliau mengatakan in balagha arba'ata asyhur, kalau sudah umur berapa? 4 bulan. Berarti kalau lebih 4 bulan wajib mandi. Tapi ada khilaf ya, ada khilaf. Ini kalau nggak salah Syekh Hamdi. Jadi kalau Syekh bin Hajar kalau belum keluar langsung meninggal, maka nggak wajib. Yang wajib ya, kalau biasanya dimandikan ya, tetap dimandikan. Nah, di sini ada. Saya ingat saya masih tadi. Nanti tak cari masalah bayi kalau ada khilafnya, ada 4 kalau nggak salah. In balagha ba'da asyhurin fa yajibu ghuslu kifayah. Wa kama yajibu al-ghuslu bima dzakarahu al-mu'allif. Seperti hanya diwajibkan mandi dengan sesuatu yang telah dengan masalah-masalah yang disebutkan oleh mu'allif, pengarang kitab ini. Disunahkan untuk mandi Jumat. Mandi Jumat wajib. Ghuslul Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Hadisnya Rasul sahih. Muhtalim di sini ada yang mengatakan sudah balik. Maka ada yang mengatakan, sebagian mazhab mengatakan mandi Jumat hukumnya wajib. Mandi sebelum berangkat Jumat itu hukumnya wajib. Kalau kita hukumnya sunnah muakkad. Dan masuknya waktu mandi Jumat itu kapan? Bitulu'il fajri as-shadiq, sampai terbitnya matahari shadiq. Berarti sudah masuk waktu subuh. Itu sudah disunahkan mandi. Wa yahtasu bimuridi huduriha, dan dikhususkan bagi orang yang mau hadir Jumatan. Perempuan kalau nggak mau hadir Jumatan berarti tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Jenengan sakit tapi nggak mau hadir Jumatan, maka jenengan juga tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Karena ini khusus bagi orang yang menghadiri Jumatan. Walil Aid, disunahkan mandi karena Id, Idul Fitri, Idul Adha, ini.
Kapan kalau Idul Fitri Idul Adha itu masuk mandinya? Wa yadkhulu min nisfil lail. Masuknya daripada separuh malam. Separuh malam itu dengan jam berapa? Hah? Kita ngelihat maghrib sama ngelihat subuh. Maghrib sama subuh dibagi dua. Kalau dua, tengah-tengahnya berarti itu nisful lail. Kesananya lebih berarti yaitu di atasnya nisful lail. Mudah. Bentar, sedikit lagi. Wa yadkhulu min nisfil lail. Wala yutaqayyadu bimuridil huduri. Tidak dikoyiri dengan orang yang mau hadir saja. Ini siapapun. Perempuan yang haid pun disunahkan mandi. Perempuan yang haid pun disunahkan mandi. Orang yang hadir nggak hadir disunahkan mandi. Orang perempuan yang haid disunahkan hadir, tapi hadirnya tidak ikut sholat, dengerin khutbah ilahi selesai. Wali sholatil istisqa, dan karena sholat istisqa sunah. Mandi karena mau sholat istisqa. Sholat kusuf, kusuful qamar, kusuful syams. Pernah sholat? Pernah. Kemarin sholat? Kusuf syams kemarin enggak? Yang kemarin ini enggak? Enggak. Karena matahari. Saya kemarin sholat. Bukan. Ayo sholat. Ya anak-anak sudah mulai pulang juga. Ya sedikit. Wali Islamil kafir, dan karena Islamnya orang kafir. Ada orang kafir masuk Islam, maka wajib atau sunat? Wajib. Tafsir hukumnya. Kalau dia waktu kafirnya sudah pernah junub maka wajib. Kalau belum pernah junub hukumnya sunat. Di kitab besar ini. Tafsir. Mana lagi? Wa ifaqatul majnun. Sadarnya daripada orang gila. Orang gila sadar, maka disunahkan untuk mandi. Wal mughma alaih, orang yang kena ayan. Biar kena sing kering ayan ber. Kena sing kering ayan yang pergi. Lagi. Kucang-kucang lagi dulu. Sawan. Pernah lihat? Pernah. Ayan. Itu kalau habis sadar disunahkan mandi. Dikiaskan pingsan ya Pak? Apa karena hilang akal ya waktu? Apa ya? Ada hikmah tasyrik. Nggak ada ini. Nggak ada tabel. Coba nanti di sini mungkin ada. Ada yang paham. Sebab, hah? Asma. Apa? Asma. Asma enggak? Ayan kayak apa ya? Kayak hilang kesadaran gitu. Kan ifaqatul majnun mughma alaih. Sadar sendiri. Ilam yajtanibu. Ilam yajtanibu. Kalau mereka itu tidak junub mudatal kufri pada waktu kufurnya, kan? Di sini ada waktu junubnya, waktu ihmahnya junub keluar mani wajib. Wala wajib, maka punya wajib. Wali ghusl mayit, karena memandikan mayit. Karena memandikan mayit kenapa sih disunahkan mandi? Saya pernah hikmah kalau ini saya pernah baca ini hikmahnya kenapa? Hikmahnya karena bagi orang yang memandikan mayit disunahkan mandi kenapa? Karena ketika jasad yang punya ruh memegang jasad yang tidak ada ruhnya itu akan lemes, kayak kesetrum. Jangan pernah megang mayit langsung megang, kan rasanya kayak nyetrum, dingin kayak gini lah pokoknya. Hikmahnya itu. Nah ketika itu agak kesetrum lemas badan, maka disunahkan mandi untuk apa? Menguatkan tenaganya kembali lagi, memulihkan tenaganya, segar lagi. Sumama kanal warid finati aksar. Lalu adapun masalah-masalah yang telah datang di dalam disunahkannya mandi itu banyak, masih banyak lagi di kitab-kitab yang lebih besar. Ini isinya. Udah ini ada yang ini. Terkait dengan mandi wiyadah itu
itu karena kelahiran itu atau memang mungkin ada ibadah yang harus dia tunaikan? Berarti kan kalau seperti itu nunggu suci kan, atau begitu lahir langsung. Terus kapan waktunya itu setelah kelahirannya, durasinya apakah menghitung waktu sholat atau seperti apa? Mandi wiladah itu. Mandi wiladah menghitung dulu. Kapan dilakukannya? Dilakukannya Mandi wiladah itu. Apakah setelah lahir mungkin sekian jam seperti itu? Kalau memang nggak langsung datang nifas, dia habis kan. Kalau kita sunnah ya, apa namanya, setelah mandi ternyata langsung keluar nifas, ya sudah nggak bisa sholat, ini berarti nggak bisa sholat, nggak bisa sholat. Kalau mandi wiladah ini wajibnya sebenarnya kalau dia keluar dengan tanpa ada nifas. Mungkin dulu ya. Mungkin bisa kemungkinan. Tapi kalau misalnya setelah itu nifas berarti kan dia nggak perlu mandi kan? Nunggu nifas selesai baru mandi. Nanti berarti mandinya bareng langsung ke wiladah sama Dua kali. nifas. Mandinya satu kali. Dengan niatnya. Niatnya satu kali. Satu aja. Udah cukup. Di nifas saja dulu. Ya, nifas saja atau Di wilayah. wiladahnya cukup. Karena itu satu ibadah, perbuatannya sama. Kalau dua kali nanti orang wiladah, nifas, mati, Iya. dimandi 3 kali. Tengah-tengah ke mayit ya. Nggak, berarti kasus mandi wiladah ini memang ada beberapa orang kan ketika keluarnya janin itu terhukumi langsung nifas kan? Sekarang ya ini contohnya saja wiladah yang disesar tadi. Di habis disesar keluar anaknya, dia nggak keluar darah sama sekali. Berarti itu Mandi dan wajib. ternyata bisa sholat nih zuhur. Ya Nah, boleh, kita setelah wajib zuhur- berarti. Setelah zuhur dia nifas, berarti Ya. asar sudah enggak lah gitu. Iya. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Hah? Samping Pingsan, bius, buat bius. Oh, pingsan ya? Iya. Total. Jadi 2 kali. Ada sekali sih. Ada yang Apanya? 2 kali apanya? Ya 2 kali mandinya, mandi karena Oh, iya. pingsan, mandi karena wiladah. Apa namanya nanti 1-2 mandi. Satu-satu. Namanya terbusa kalau ada salam bisa. Nanti niatnya ada. Kayak gitu. Ya berarti saya ulang lagi, Beb. Berarti mandi wiladah ini dilakukan ketika tidak menyambung dengan Head. nifas. Jika dia menyambung dengan nifas, berarti nunggu nanti selesai. Ya sudah kehalang nifas. Halang nifas. Dia mau mandi, setelah itu sudah pulang nifas ya. Gimana? Nggak bisa. Kalau nggak nyambung baru wajib. Setelah 1 hari kemudian baru nifas. Berarti ya ini harus mandi, setelah itu sholat. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nanti sholat dengan sohib doriro gimana? Ini dia nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa dia sholatnya mirip dengan cara masing-masing yang ada. Soalnya ini sesar, ya nggak bisa lah berarti. Kalau sesar berarti nggak bisa lah. Mau kayak gini kagak nggak boleh banyak gerak, berarti ya sudah sholatnya wudu tetap wudu, selesai wudu, terus tidur miring kan. Kalau bisa tidur miring, kalau nggak bisa ya sudah selonjor apa namanya kayak gini ditinggikan. Kan ada di rumah sakit sudah ada sholat 1 hari 2 hari kemudian baru keluar nifas, baru nifas berhenti dulu. 1 hari doang nifasnya, ya sudah mandi lagi karena nifas. Yang nifas yang masyhur ya, yang masyhur riwayat itu Sayyidah Fatimah itu head nggak head ya. Kalau nifas itu pun loh sebentar sekali. Sayyidah Fatimah itu nifasnya loh sebentar sekali, terus habis itu udah suci lagi dan nggak pernah head. Riwayat beliau tidak pernah head. Jadi beliau baliknya dengan sebab umur. Enggak head tadi. Karena nggak head. Baliknya dengan sebab umur. Nah, sholat tuh. Sip. Apa?
jalan 3 rukun fikih berturut-turut kan batal sholat jamaah. Dan ini salam, maksudnya imam wis salam terus makmum itu melamakan orang yang musul salam itu pokoknya. Apakah itu boleh seperti itu? Boleh. Boleh gitu. Enten durasinya Enggak, apa namanya? Dia boleh. Dia mau doa lama-lama boleh. Kan dia sudah putus soalnya. Sudah putus sama imam, bebas. Jadi imam salam kita nggak harus langsung salam. Kalau imam salam kita nggak harus langsung salam. Kecuali masbuk. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masbuk, masbuknya baru dapat 1 rakaat. Kamu ini baru dapat 1 rakaat, maka cepat berdiri. Gak boleh lama-lama. Kalau lama-lama dengan sekiranya bacaan tasyahud, ya batal sholat, batal langsung batal sholat. Tapi kalau dia memang makmum bersama imam tadi tidak masalah tidak? Ya, Karena dia kalau sudah memang putus sholatnya dan salahnya imam ya. mewaffikan dia. Setelah itu imam salam assalamualaikum assalamualaikum, boleh bagi makmum untuk berdoa lama-lama. Doanya itu. Belum selesai. Apalagi imamnya banter, ini makmumnya aku tak doa ini. Sudah hafal kabeh sampai ente apalannya baru assalamualaikum assalamualaikum. Assalamualaikum masjid ente misalnya. Kalau mayat yang meninggal asbab melahirkan praktek memandikannya Syahid. Apa? praktek memandikannya niat kita yang hidup memandikan mayat ini yang meninggalnya karena melahirkan. Karena melahirkan. Nah, melahirkan dia meninggal banyak kasus itu. Ya, itu syahidul syahidul lahir ya. Maksudnya syahidul lahir. Kewajiban kita yang Mandikan siapa? Yang mandikan? Yang memandikan ini maksudnya niatnya prakteknya. Oh ya, niat ini aja. Niat apa namanya? Memandikan mayit Karena meninggal. Gitu Meninggal. aja. Karena gugur dengan dia meninggal, melahirkan itu wiladah tadi gugur sudah mandinya. Nifas, supaya sudah nifas juga gugur juga. Maka ada sesuatu yang lain, mewakili yang lain, apa? Mati. Karena mati. Kalau sudah mati baru wajib. Nah, ada lagi. Ini yang mudah-mudah ini. Bingung tuh. Bingung. Sekarang gini. Saya tidur, kamu tidur sama ini satu kamar. Tiba-tiba di tengah-tengah ada mani. Ayo, nah, punya siapa ini? Sweet. Punya kamu ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, terus siapa? Orang tidur kita berdua doang kok. Pasti salah satunya meyakini bahwa satunya adalah tersangka. Yang satunya juga meyakini bahwa satunya tersangka. Nah, terus dua-duanya nggak wajib mandi dua-duanya. Tapi nggak boleh jadi makmum imam. Kenapa? Karena meyakini bahwa kamu imam semuanya hadas, salah satunya itu hadas. Meyakini karena salah satu saling meyakini bahwa kamu itu yang hadas, kamu yang hadas. Ada masalah? Ada. Kita udah tuh saling. Jadi ada mani. Kenapa? Loh, para ulama karena beberapa hewan ada yang maninya persis dengan manusia, termasuknya kelelawar. Di rumah saya nggak ada ya, kan nggak tahu. Mana tuh? Ya, namanya ini nggak tahu. Makanya dihukum seperti itu. Karena di dalam fikih itu yahkumu bidhahir. Nahnu nu'maru an nahkuma bidhahir. Wala nuhkamu bisarahir. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghukumi secara zahir, tidak secara batin atau kasyaf dengan apa. Maka kalau Rasulullah pun menghukumi fikih dengan fikih, menghukumi fikih dengan hadis, dengan lahiriah. Rasulullah kadang kan sudah tahu apa
diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwa fulan ini yang salah, tapi Rasul tetap mengatakan mana saksi, mana ini, kayak gitu kan. Rasul Dia udah tahu. tapi kan dari Allah. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk menghitung. Kalau hukumnya sahur itu kayak gitu, repot. Nanti orang-orang ikut-ikut kayak gitu, Merasa kamu yang salah. Hmm. Secara kasaf saya, kamu yang salah. Makanya nggak dihukumi. Makanya kita lihat dohir dohirnya ini najis nggak ada, ini nggak ada najis ya nggak usah, jangan katakan najis. Ya kan? Kayak kemarin, udah nggak ada najis, nggak ada liur anjingnya, ya sudah. Nah, nona kumupit, tuh wahai bola, nah kumupit saroin. Pikir enak. Kalau nyalain boneka Bib. Apa? Boneka kamu? Kan Amerika pun kan gambar boneka. Oh, ya boneka bukan manusia. Dalam arti ya kalau keluar mani wajib karena sebab yang kedua berarti keluarnya mani. Tapi kalau nggak keluar nggak wajib. Hah? Kalau nggak keluar nggak Ya wajib. nggak wajib, bukan manusia kok. Boneka, bukan adami. Ini buatan. Apa namanya? Buatan adami. Buatan dari manusia. Tapi hukumnya salah itu so. Itu so, nggak boleh. Hatta tiang listrik. Yang dibolongin. Tiang listrik dingin itu bulu-bulu. Jaga yang listrik. Kalau boneka sendiri ya, hukum boneka tuh gimana sih? Boneka tuh asnam ya. Boneka itu asnam. Apa? Patung. Dan patung atau berhala itu nggak boleh, jangan sampai di rumah kita. Jadi asnam-asnam, patung-patung itu jangan sampai ada dong. Kenapa? Rumah tidak akan didatangi malaikat rahmah yang di situ ada patung. Disembah nggak disembah? Dulu di rumah ada patung Borobudur, buatan namanya. Borobudur buat penyembah itu. Asnam. Iya. Boneka-boneka. Hukum boneka gimana? Hukum boneka kalau buat anak kecil perempuan sudah boleh. Tapi udah gede ambil. Kayak gitu. Kalau buat mainan doang buat anak kecil karena ini kemaslahatan apa namanya kayak boneka-boneka apalah gitu. Itu kemaslahatan nggak apa. Tapi kalau udah gede ambil. Kenapa itu termasuk asnam? Mainan-mainan itu yang biasanya kecil-kecil kan banyak itu. Nah itu seandainya dikasih roh bisa hidup nggak? Ada kepala, ada mata, ada tangan, ada kaki, bisa hidup nggak? Bisa. Itu termasuk. Hati-hati. Tapi ini untuk khusus. Kalau disebutkan di media ribut rame. Kita tahu hukumnya kayak gitu. Makanya saya pun sampai sekarang melarang saya boneka tuh. Pak, halo. Saya bilang saya gitu, nggak boleh. Itu termasuk asnam. Udah gede ya, kalau masih kecil-kecil boleh. Mainan-mainan buat anak-anak masalah. Asnam itu ada foto itu. Foto betul ya. Yang punya risalah itu tentang masalah risalah itu Said Alwi. Al-Alwi Kilasan tentang masalah risalah, tentang masalah foto ulama, foto ini. Foto kita punya foto di HP ya. Kalau kita katakan foto itu haram, di HP kita nggak boleh foto. Ya. Jadi foto-foto ulama yang dikatakan foto ulama, yang dikatakan surah-surah itu yaitu bentuk manusia yang ada mata, ada ini bentuk membentuk jism, ada jismnya. Ada lagi? Yes? Ya kadang ngaji fikih emang ya ngantuk ya itu ya. Aja. Jadi sebenarnya kalau boleh masukkan untuk semuanya ya. Kalau kita kan undangannya 1:30, tapi mulainya terlalu lambat ya, mungkin karena kami udah 1:30. Saya dari rumah jam 11. Iya, karena kalau enggak maksud saya mungkin waktunya lebih. Ini kan saya cuma 1 jam 40 menit.
Ya. Saya sampai rumah paling cepat maghrib. Jadi kan saya harus di jalan. Tapi kalau di sini misalnya bisa 2 jam nggak dulu karena setengah 2 misalnya. Ya. Kalau bisa, ya sebenarnya saya sudah udah standby. Maksudnya yang lain ini loh, yang lain ini maksudnya beliau kali ini. Jam 11 sudah berangkat dari rumah. Ya kan, ya diminta kalau bisa Iya, sampai saya jam 1:30 sudah karena sampai kan sini. kita sebulan hanya 2 kali saya. Jauh-jauh dan kadang ya ada acara ini takut ada udur juga. Jadi kalau bisa ya Minggu 2 kali atau setiap 2 minggu. Kita 2 minggu sekali sih. Ini 2 minggu sekali. Kalau 1 minggu sekali saya juga yang ada di saya kan sini maksudnya sekalian saya ke apa sekalian ngaji. Apa juga senang ngaji. Saya itu senang ngaji. Walaupun sama anaknya sendiri. Saya